Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pranandit Nugraha. Baik, di sini hari ini kita akan membuat proyek sesuai studi kasus tentang SQLite Android. Dimana nanti tuh isi dari SQL-nya itu kita akan membuat seperti ini. Tampilan home-nya. Nah, ada activity home-nya nih ya, seperti ini tampilannya. Kemudian nanti kita akan membuat juga create artikel. Nah, dimana create artikelnya tuh nanti ada title-nya, ada artikelnya, ada autornya. Selanjutnya juga kita akan membuat activity article list. Seperti ini tampilannya nih, teman-teman ya. Nah, ini juga bisa nanti tuh diklik dari artikel list itu, detailnya kan seperti ini muncul. Oke, kita langsung masuk. Ini dia. Baik, di sini kita akan mulai menjelaskan tentang codingannya. Baik, pertama-tama itu nanti untuk membuat SQLite kita akan masuk ke Gradle ya. Nanti itu kita bakal nambahin implementasi Google Android Material ini. Nah, fungsinya itu ini tuh agar si SQLite-nya itu sama database bisa nyambung gitu. Untungnya saya ya udah ngedownload gitu, jadi tinggal dimasukin aja. Intinya sih kalau mau buat SQLite harus ada ini seperti ini, material seperti ini gitu. Oke, selanjutnya nanti di sini tuh kita akan ada main activity-nya, ada list adapter, ada list activity, detail activity, database helper-nya, create activity, artikelnya juga kan. Oke, yang pertama itu nanti kita akan masuk ke activity home-nya ya. Activity home itu ada di rest, ada di layout, activity main, activity main. Nah, nanti itu di activity name itu seperti ini teman-teman. Di previewnya gambarnya kan kita akan disuruh ikut seperti ini, dimana di sini tuh akan ada terletak text view, ada dua button juga, dimana yang button pertama itu sebagai artikel list sama create artikel. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, sesuai seperti ini. Ini sebagai text view-nya, lalu ada dua button, ada artikelnya sama create artikelnya. Kemudian nanti kita akan masuk ke activity create-nya ya. Activity create-nya tuh, nah ini dia activity create-nya. Oke. Nah, seperti ini ya, nanti desainnya. Nah, sesuaiin aja, tapi saya membuatnya tuh sesuai sama yang dicontoh, tapi terserah sih. Yang penting di sini ada mencakup semuanya, dimana ada text view-nya. Di sini saya buat create artikel jadi text view, kemudian ada kita pakai plain text to edit text, ada button. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, text inputnya, ada text filenya, dan buttonnya button post. Nah, jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Kita ada kasih keterangan lah, tadinya kan kosongin diganti jadi title, di edit text, sama di file inputnya, text inputnya. Kemudian kita buka juga nih activity artikel listnya.
activity article list. Nah, ini dia activity article list. Kita buka desainnya seperti apa. Nah, nanti tuh kita juga buat seperti ini ya. Saya udah buat contohnya satu lah seperti ini nih. Nah, dimana isinya tuh ada linear layout, ada text view juga. Pokoknya isinya text view semua. Karena kan di sini kita mau nampilin dari kotak ini tuh nampilin seperti kayak gini nih, listnya satu artikel, terus terdapat keterangannya apa aja, artikel apa aja, nanti diinputkan kan nih seperti ini, titlenya artikel berapa, terus si titlenya apa, artikelnya apa, autornya, itu sudah dipost. Nanti seperti ini hasil yang udah diinputkan di create artikel tuh nanti kita akan terbuat di artikel list. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Oh iya, untuk membuat si ini tuh tadi, nah yang kotak kayak gini tuh kita pakai card view. Jadi caranya tuh klik kanan layout, nanti new, nanti buat baru, activity lagi, activity mana sih, layout resource file, nanti masukin card view. Nah, nanti tinggal oke. Soalnya kan kita membuat kayak gini nih, oren-oren gini. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilannya. Tampilannya nanti detailnya kan, seperti yang digambar yang kita ingin buat bisa di cache, dan juga setelah sebelumnya saya jelaskan. Nah, nanti kita akan membuat juga hasil detailnya, artikelnya itu seperti apa kalau udah diklik. Nah, jadi seperti ini. Kita juga pakai pakai text view juga. Tadi makan text view-nya tuh di dalam card view, sekarang ya text view-nya ini sebagai detailnya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oke, udah tampilannya udah selesai ya semua. Kemudian kita masuk ke SQLite-nya, dimana nanti tuh kita akan membuat artikel, activity, database helper, detail activity, dan lain-lain seperti yang di sini. Oke, nanti kita akan membuat ke database helper. Nah, database helper itu kenapa? Karena ini sebagai konfigurasi SQLite-nya. Jadi nanti itu untuk memudahkan untuk diakses aja. Soalnya nanti misalkan ada activity yang mau nyambung ke database ya lewat database helper. Jadi ini seperti sistemnya seperti OOP gitu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk diakses para activity-nya tuh nyambung ke database lewat database helper, dan jangan lupa di extend juga sama SQLite-nya ya buat open helper. Nah, jadi di codingnya nanti kita akan membuat seperti ini, dimana ada nama database-nya SQLite DB, terus ada table name-nya, ada artikel table. Kemudian juga jangan lupa masukin table filenya tuh, ada ID, ada title, ada artikel, ada author. Soalnya kan yang disuruh tuh 4 kolom itu, jadi ya diisinya sesuai sama yang bisa di cache. Ada ID, ada title, artikel, ada author. Dan jangan lupa juga constructor, dan constructor itu kita gunakan database helper dan SQLite DB this get table database seperti ini. Oke, kemudian di sini ada codingan kayak seperti si awal SQL-nya itu pertama kebuka gimana gitu, buat ngaktifin, misalnya buat ngaktifin. Kemudian di sini ada codingan juga untuk diubah menjadi database versionnya udah menjadi lebih tinggi, diubah. Kalau ini database ya versinya diubah menjadi lebih rendah.
Oke, kemudian di sini juga ada untuk nambahin data. Buat nambahin data, kayak kita kan masukin data create artikel nih, isinya apa aja. Nah, jadi kita bisa nambah, bukan buat satu artikel aja. Di sini bisa ngambilin data tuh. Oke, hapus data juga, semua ada di database helpernya. Oke, kemudian kita masuk ke artikelnya. Oke, nah di artikelnya itu di sini seperti kita mau ngambil nilainya itu loh, nilai uh, si yang kita panggil. Jadi kita menggunakan get setter dan getter itu. Nah, codingannya jadinya seperti ini. Dari mulai ID-nya, autornya, title-nya, sama siapa tuh? ID author. Nah, pokoknya jadi kita diambil title-nya juga kan. Kita tuh membuat si apa, misalkan mau kita masukin data nih, title artikel author kita masukin nih, misalkan title-nya ya Dilan. Nah, itu kan si title itu kan mau nunjukin hasil artikelnya itu. Nah, buat manggilnya tuh di codingan ini. Caranya ya masukin seperti constructor, saya lupa, pokoknya masukin constructor di sini tuh, nanti langsung masukin aja setter getternya sesuai sama yang dibutuhin dari ID, title, artikel, autornya, nanti kan seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini dia, kita masuk ke nah selanjutnya kita masuk ke mulai codingan, dimana sebelumnya kita harus membuat dulu list adapternya ya. Klik kanan di new, terus di apa kelas, masukin list adapter, nanti akan seperti ini. Dan juga jangan lupa namain juga extend recycle adapter view foldernya biar nyambung. Nah, dimana maksud ada list adapter itu di sini karena untuk jadi tuh di sini tuh kita akan membuat suatu list dimana datanya tuh nanti akan dibuat seperti kotak-kotak yang di dalam tampilan ini nih apa, tampilan create list artikelnya, di list-listnya. Jadi di sini tuh di adapter tuh kumpulan untuk membuat list-list ya, intinya tuh untuk dibuat di recycle dibutuhkan adapter. Nah, jadi seperti mengkonvert agar data-data yang kita mau masukin itu berbentuk kotak-kotak sesuai dengan apa yang kita panggil gitu, kita inginkan seperti itu. Kemudian nah itu selanjutnya udah kita tambahin recycle adapternya ini, kita masukin list adapter dengan array list. Masukin array list ini jadi untuk kayak tingkatan gitu. Array itu bisa, maksudnya balik lagi, kita masukin artikel, ini artikel pertama, nanti nambah artikel kedua, artikel ketiga, bisa nambah-nambah kayak gitulah istilahnya. Nah, kemudian di view holdernya juga kita masukin on create holder, lalu ada bin file holdernya. Nah, di sini juga kita masukin untuk get item count, untuk memanggil nilainya, si nilai apa yang mau kita panggil, seperti ID, yang apa, title segala macam tadi tuh. Kita juga sih nambahin juga nih set text, masukin nih setnya, titlenya, author, artikelnya, langsung masukin semua. Nah, kemudian kita juga tambahin on click, jangan lupa, karena di on click ini kayak nyambungin helper ke oke teman-teman. Jadi tadi tuh di set textnya itu kita tuh kayak
buat nginputin nih apa yang harus kita inputin di artikelnya itu sesuai dengan kolom yang kita buat, kan ada title, ada author, ada artikel. Nah, di sini juga kita buat seperti ini, jadi biar nyambung gitu, datanya masuk gitu. Misalkan artikel ini ya waktu kita masukin diklik nambahin artikel tuh masuk situ gitu, ada. Kemudian di on klik. Nah, jadi di sini tuh saat nanti waktu kita klik post itu yang udah kita masukin, sesuai masukinnya di inputin, kita buat post. Nah, datanya itu masuk ke detail activity, jadi intentnya tuh akan nyambung ke detail activity. Nanti di detail activity juga ada codingan khususnya lagi buat apa, panggil yang udah di intent seperti ini, yang di intent dari si button kliknya itu nanti nyambung ke detail activity seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke main activity-nya. Nah, nanti di main activity kan seperti ini, sesuai dengan apa yang dibuat di XML di activity main-nya, karena kan kita mau nyambungin si klik create-nya sama klik list-nya. Yang mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini nanti kita akan masuk di main activity-nya, kan itu ada artikelnya sama create artikel. Nah, nanti kita masuk ke sini, kita juga pasang intent biar nyambung gitu, data yang di XML-nya tuh nanti diklik itu sesuai dengan jalan gitu, masuk ke activity yang selanjutnya untuk menghubungin si artikelnya itu. Oke, kemudian kita coba untuk run ya, cara. Nah, udah di run tuh nanti hasilnya kan seperti ini muncul. Ini ada title-nya, kemudian di sini ada dua button yang sesuai kita buat tadi. Kita buka artikel list. Ini yang saya buat tadi. Nah, saya udah buat tadi sebelumnya buat nginputin, jadi harusnya sebelumnya itu kosong. Jadi kita buat create artikel di sini. Oh iya, karena kenapa ini enggak kehapus, karena masuknya tuh ini ke database lokal, jadi apapun yang udah kita input itu tersimpan gitu loh, tersimpan dulu. Jadi kita buat create artikel, title misalkan. Nah, ini ya, jadi tampilnya seperti ini, ada title-nya, ada artikel, ada author. Kita coba inputin ya, sesuaikan kita udah masukin tadi tuh, title masuk ke title, artikel masuk ke artikel, author masuk ke author. Kita masukin misalkan Android mantap. Oke, artikelnya tuh namanya keren. Nanti kita masukin autornya saya sendiri, Adit. Oke, kalau udah tinggal kita post. Nah, artikel berhasil ditambahkan, udah masuk. Kita coba lagi satu lagi ya, Minggu Ceria. Artikelnya itu bahagia. Kita harus hidup terus bahagia. Autornya siapa? Adit lagi. Oke. Kemudian kita coba post lagi. Nah, kan tadi artikel sebelumnya udah dibuat sama yang barusan dibuat, kita cek. Nah, artikel listnya, jadi sesuai apa yang kita buat di nanti tuh si artikel listnya itu akan masuk. Ada ini yang Adit dari klik tuh. Nah, jadi detailnya setiap artikel listnya kan nyambung sesuai dengan array. Itu berarti nggak bisa nambah. Nah, kita klik. Nah, seperti ini detailnya.
Mungkin ya cukup sekian tutorial video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mantap.